Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang perkembangan peserta didik. Tema kajian tentang perkembangan peserta didik itu penting. Ya. Mengapa? Karena ini adalah bagian daripada kawasan studi yang harus dipahami sebelum praktisi pendidikan atau mereka yang concern di bidang pendidikan, dalam konteks ini yang memahami psikologi pendidikan Islam, untuk terlebih dahulu sebelum menyampaikan teori dan pendekatan belajar dan berbagai pendampingan lainnya, itu memahami perkembangan peserta didik. Karena sebelum seseorang memberikan dampingan dengan berbagai teori dan pendekatannya, itu sangat meniscayakan untuk benar-benar memahami perkembangan peserta didik. Dari kondisi perkembangan peserta didik inilah seseorang akan menggunakan berbagai teori dan pendekatan tentang misalnya psikologi pendidikan Islam sesuai dengan kondisi dan konteks anak dalam perkembangan mereka. Baik dilihat dari latar belakangnya maupun dilihat dari kecenderungannya atau dilihat dari latar belakang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak. Kemudian untuk tema selanjutnya nanti kita akan membahas tentang teori dan pendekatan belajar. Bagaimana pandangan teoritis dan pendekatan belajar menurut para ilmuwan di bidang psikologi pendidikan Islam, dan bagaimana itu kita kaitkan secara lebih spesifik dari pandangan-pandangan para ulama atau ilmuwan yang concern di bidang ilmu-ilmu keislaman dalam konteks psikologi, dalam konteks kajian psikologi pendidikan Islam. Dan untuk selanjutnya juga akan kita bahas tentang gaya belajar. Gaya belajar ini bagian daripada kajian yang memang penting untuk agar pendidik atau pendamping dalam dunia pendidikan itu betul-betul bisa mengkontekkan gaya belajarnya sesuai dengan kondisi psikologis anak. Gaya belajar ini bagian daripada seni yang memang harus dipahami betul-betul, meniscayakan bagi para pendidik untuk memahami, karena ini akan membantu kenyamanan pendidik di dalam memberikan dampingan kepada peserta didik maupun kenyamanan peserta didik di dalam mengikuti gaya belajar yang disampaikan oleh pendidik. Termasuk juga akan kita kaji di situ adalah motivasi belajar. Perlu diketahui bahwa motivasi belajar itu ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal. Bersifat eksternal misalnya bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada para pendidik atau para pendamping di bidang dalam dunia pendidikan agar mereka itu sebagai pihak eksternal yang bisa memotivasi peserta didik. Tetapi juga tidak hanya bagaimana sebagai faktor eksternal yang bisa mempengaruhi atau memotivasi peserta didik, tapi juga perlu bagaimana faktor eksternal ini dari para pendamping atau para guru bisa menciptakan hal-hal yang menguatkan secara langsung semangat siswa, sehingga di sana ada dorongan dari dalam yang dirasakan oleh peserta didik untuk betul-betul ingin belajar lebih baik dan lebih optimal. Jadi motivasi di sini bisa dari eksternal, bisa dari internal anak. Tapi perlu diketahui meskipun motivasi itu bisa dari internal anak, tapi seorang guru atau pendamping dalam pendidikan itu juga punya tanggung jawab untuk bisa menciptakan
bagaimana anak itu bisa termotivasi dari dirinya sendiri tanpa harus menggantungkan motivasi yang bersifat eksternal. Kemudian nanti kita akan juga membahas intelijensia, dan yang berikutnya kita akan bahas tentang konsep pemrosesan informasi. Ini penting, bagian daripada bagaimana anak memiliki respon terhadap lingkungannya terkait dengan informasi-informasi yang dia dapat, dan bagaimana bisa memproses antara informasi yang benar dan yang tidak benar, yang bisa meningkatkan potensi kecerdasan atau kepribadian anak di tengah lingkungannya. Kemudian kita juga akan mengkaji bersama yang akan disampaikan secara berkelompok, yaitu konsep berpikir dan pemecahan masalah. Kita tahu bahwa anak memiliki dunia sendiri yang tidak selalu menggantungkan pada orang tua atau pada para pendamping. Mereka nanti pada akhirnya akan dihadapkan kepada masalahnya sendiri-sendiri dan dituntut untuk bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dan ini setidaknya ada beberapa teori, ada beberapa pengetahuan, hal-hal yang bisa menguatkan peserta didik untuk menjadi orang yang bisa menjawab permasalahannya sendiri tanpa tergantung pada yang lain. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang konsep mengajar dan tahapan mengajar, karena mengajar asal menyampaikan materi tanpa ada konsep yang efektif untuk proses pembelajaran itu akan sia-sia. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang, mengkaji bersama tentang anak berbakat dan pembelajarannya. Bisa saja anak berbakat ini mereka yang diantara orang-orang yang tidak berprestasi dalam konteks materi pembelajaran, tetapi dia punya kelebihan-kelebihan lain di luar itu. Nah, tapi biasanya memang mereka yang punya bakat, biasanya mereka yang punya concern tinggi terhadap materi pelajaran. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena masing-masing peserta didik itu karakternya berbeda-beda, tidak menutup kemungkinan seorang guru itu akan menemukan sosok siswa yang memang lemah di bidang pelajaran tapi memang punya bakat yang tinggi dari sisi yang lain. Dan bagaimana itu bisa dipahami betul oleh seorang guru atau pendamping. Dan nanti kita akan melanjutkan kajian tentang anak difabel dan pembelajarannya, karena tentu berbeda meskipun banyak hal yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan, tapi ada hal-hal yang khusus yang memang harus kita sadari bersama, sehingga anak yang menyandang cacat itu tidak merasa dianaktirikan. Jadi betul-betul bagaimana kita akan membangun kesadaran para pendidik dan kepada peserta didik bahwa pendidikan itu harus yang membebaskan tanpa membeda-bedakan, yang mencerahkan tanpa memberi batasan. Itu target dari sebuah pendidikan, sehingga dalam kondisi apapun semua anak atau peserta didik harus didekati dengan adil dan dengan optimal untuk pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak. Dan ini sangat membutuhkan psikologi pendidikan Islam, sehingga belajar betul-betul mengajar, betul-betul memahami realitas sosial dan beberapa teori-teori yang terkait dengan realitas sosial, bagaimana mendampingi anak dalam membentuk potensi dan eksistensinya untuk menjadi manusia yang betul-betul mandiri dan bermartabat tinggi. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang konsep penilaian pembelajaran. Saya kira memang belajar itu harus ada validasi, belajar itu harus ada evaluasi, sehingga betul-betul bisa mengukur tingkat kemampuan dan kemungkinan hal-hal yang perlu ditekankan kembali, sehingga proses pembelajaran itu tidak terjadi sebuah proses
pembelajaran yang sia-sia, yang tidak berdampak kepada peserta didik. Jangan sampai terjadi itu.